Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man walah. Bersyukur kita kepada Allah karena perkenannya sore ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustadz Endang Abdurrahman dengan tema dahsyatnya surat Al-Waqiah. Kita buka ibu-ibu dengan doa pembuka majelis ya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ibu-ibu, kita teruskan dulu hancai yang nanti akan dipandu oleh Ibu Vera ya. Halo. Surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 52. Mangga ibu-ibu silahkan disiapkan. Surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 52 ibu-ibu. 49 sampai 52. Sudah ketemu ibu-ibu? Kita saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yuzabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Ayat 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Ayat 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Maha berat Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu. Semoga yang kita baca kelak menjadi teman kita ya di alam barzah dan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Ibu-ibu, sekarang tiba saatnya acara pokok, yaitu dahsyatnya surat Al-Waqiah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini 90 hari menjelang Ramadan tiba, insya Allah. Kurang lebih, artinya 3 bulan ke depan kita sedang mempersiapkan diri menghadapi bulan yang mulia, bulan yang dahsyat, pahala dan juga karunia yang ada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Dan ini harus kita persiapkan penyambutannya dengan segenap penyambutan yang gegap gempita, terutama tentunya adalah sambutan dari iman dan takwa kita yang diimplementasikan melalui doa-doa terbaik yang banyak dan sering
untuk minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ditambah lagi rasa bahagia itu juga harus ditunjukkan ibu-ibu, ya. Ditunjukkan bahwa kedatangan bulan Ramadan ini sudah dekat dibandingkan dengan perilakunya para sahabat Nabi, ya. Mereka itu adalah orang-orang terbaik dari semua zaman, ya. Rasulullah menyampaikan bahwa zaman terbaik adalah zamanku, zaman setelah zamanku, kemudian zaman setelahnya, ya. Dan itu nanti ada dijelaskan insya Allah di dalam surat yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini, as-sabiqun as-sabiqun, ya, atau as-sabiqunal awwalun, ya. Mereka adalah umat terbaik. Nah, mempersiapkan diri Ramadan itu bukan 3 bulan, Bu. Justru di dalam hadis itu ada yang meriwayatkan 6 bulan, ya, 6 bulan. Nah, mempersiapkan mereka penyambutannya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka memperbanyak bacaan-bacaan doa, terus kemudian menyambutnya dengan bahagia, tilawatil Quran, menyelesaikan hutang-hutang Ramadan yang lalu, mungkin ada yang perlu dikodok, ya. Itu dipersiapkannya 6 bulan. Nah, 6 bulan kembali setelah Ramadan itu berakhir, mereka melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan itu, sehingga setahun penuh itu nuansanya adalah nuansa Ramadan, ya. Jadi kalau kita biasanya spanduk keluar itu menjelang Ramadan, ya, spanduk malah spanduk diskon Idul Fitri itu biasanya lebih dahulu sebelum spanduk selamat datang Ramadan, ya. Belum ditayangkan diskon Idul Fitri sudah pada keluar itu, ya. Ini apa namanya, berbanding terbalik dengan perilaku para sahabat. Nah, paling tidak kita ini nanti, ya, akan mengikuti jejak-jejak itu. Sekarang sudah masuk hampir selesai bulan apa ini sekarang, Ibu? Jumadil Awal atau Jumadal Ula 1446. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadal Akhirah. Nah, setelah itu Rajab, setelah itu Sya'ban, ya. Setelah itu Ramadan. Masya Allah, ya. Tinggal sebentar lagi, ya, tidak lama kembali kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Tilawatil Quran adalah salah satu yang harus kita perbanyak, Ibu, ya. Karena bagaimanapun juga Al-Quran ini menjadi pegangan kita semuanya, ya, menjadi pegangan kita semuanya. Bahkan kemudian dari Al-Quran itu melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, istri, bahkan anak. Ketika sudah dengan Al-Quran berinteraksi dengan baik itu, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan, ya, menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan. Maka lantunan suara Al-Quran, ya, yang hari ini mungkin berkurang sampai hari ini dibandingkan dengan masa-masa tahun 70, 80, 90, itu masih semarak. Masjid-masjid itu melantunkan Al-Quran dari mulai apa namanya sebelum sholat subuh sampai kemudian menjelang Isya. Nah, gitu ya. Lantunan Al-Quran dari rumah-rumah juga itu terdengar, ya. Karena lantunan ayat suci Al-Quran itu bukan hanya
berpengaruh terhadap situasi batin rohani, tapi juga memiliki efek ataupun akibat yang begitu hebat dan dahsyat pada fisik, Bu, ya. Jadi bukan hanya batin. Kan tenang ya kalau membaca Al-Qur'an, kita dengarkan suara Al-Qur'an lantunan tenang, reg-reg gitu ya mana Tapi sesungguhnya juga memiliki efek pada fisik, ya, pada fisik. Jadi orang-orang yang gandrung dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an itu terlihat pancaran semangat dan kebahagiaan. Ya. Begitu. Yang sering membaca Al-Qur'an itu pandangannya tajam, kata-katanya juga berbobot, fisiknya itu jag-jag waringkas sesuai dengan umurnya. Begitu Bu, Al-Qur'an itu berpengaruh pada fisiknya. Coba nanti kita perhatikan bagaimana dahsyatnya salah satu surat di dalam Al-Qur'an dari 114 surat itu yang kita namakan dengan Al-Waqiah. Ya. Bahkan kemudian ada kisah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Suatu hari beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapanya Rasulullah ini Abu Bakar itu? Coba, selain sahabat apa? Mertua, betul. Siapa istrinya yang menjadi anaknya beliau? Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq binti Abu Bakrin. Ya. Beliau kemudian datang kepada menantunya yang notabene beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, jadi nanyanya juga tidak seperti kita, wahai mantuku, ya tidak, ya. Wahai Rasulullah, apa yang membuat rambutmu beruban? Ya. Ini kan tentang dahsyatnya surat Al-Waqiah, ya. Saya mulai dari situ. Kalau yang ibu-ibu sudah tahu apa itu dahsyatnya Al-Waqiah itu? Ada berapa itu? Coba ingat dulu. Nanti kita gandengkan dengan ini, dengan riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Coba masih ingat ada apa aja yang kalau kita membaca surat Al-Waqiah itu, apa istilah itu, kedahsyatannya, keutamaannya? Satu aja. Nah, ya, menceritakan tentang dahsyatnya kiamat. Itu yang pertama, sehingga kita bisa mempersiapkan diri agar kiamat itu kita selamat. Ya, memang kita akan terkena juga dari dampaknya kiamat, tapi kita Allah selamatkan. Ada lagi yang kedua apa? Yang biasanya sangat dikenal oleh pengajian ibu-ibu, kenapa harus membaca surat Al-Waqiah? Ada nggak yang ingat? Dihindarkan dari kefakiran. Ada yang begitu juga, ya. Tidak salah, karena Al-Qur'an itu akan memberikan gambaran kita bahwa kita adalah orang yang tidak fakir, ya, dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua itu. Yang ketiga apa? Menghindarkan kita dari sifat lupa. Ya. Itu yang sudah kita kenal selama ini. Makanya akan saya tambahi dengan kedahsyatan yang lain yang tadi saya buka dengan clue sedikit saja. Pertanyaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, mengapa, apa yang membuatmu cepat beruban ya Rasulullah? Nah itu, ya, nanti itu kita bahas untuk hari ini. Yang kedua itu yang sudah kita kenal, ya. Kemudian yang ketiga apalagi? Yang ketiga yang biasanya kita membaca surat itu ada yang kita cita-citakan. Kira-kira apa? Yang ketiga.
Karena memang di dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan bagaimana nanti ada golongan-golongan manusia ketika sudah berada di akhirat, gitu kan? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang kemudian disiksa, dan bagaimana Allah memberikan manfaat pada ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini, maka kita akan dijauhkan oleh Allah dari kesusahan. Yang ketiga, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Apatah lagi membaca surat Al-Waqiah itu dengan diresapi artinya. Kita nanti akan membaca itu walaupun tidak semuanya, nanti berseri lah kalau ingin semuanya. Saya sih ingin bahwa ibu-ibu ini betul-betul memahami secara keseluruhan surat Al-Waqiah, ya, insyaallah. Jadi dihindarkan diri kita ini dari kesusahan, bahkan penyakit, Bu, ya. Dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang biasanya menjadi keinginan kita untuk membaca surat Waqiah ini karena memang ada tujuan, ya. Ada yang kita ingin mendapatkannya. Ya, itu yang keempat itu dimudahkan rezeki. Masya Allah. Iya, ya, dimudahkan rezeki. Nah, bagaimana cara membacanya nanti kita bahas dalam kajian yang singkat ini. Dan yang terakhir, surat Al-Waqiah ini sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering dibaca, saking begitu dahsyatnya surat Al-Waqiah ini. Kembali kepada yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini, kedahsyatan yang lain yang mungkin kita belum begitu perhatian, ya. Saya lanjutkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq tadi itu. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat rambutmu beruban?" Ya. Kemudian beliau menjawab, beliau bersabda, ya, "Yang membuatku beruban adalah surat Hud beserta saudara-saudaranya." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Hud dan saudara-saudaranya. Nah, gitu kan? Mendengar jawaban itu, ya, ayahnya Siti Aisyah ini pun kemudian penasaran. Kemudian melanjutkan pertanyaannya. Kan masih abu-abu jawabannya, ya. Saudara-saudaranya siapa? Kan gitu, ya, apa? Gitu kan? Kemudian beliau bertanya lagi, surah Hud, ya, surah Hud dan saudara-saudaranya, apa saja saudara-saudaranya wahai Rasulullah? Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Hud wa ashabiha. Hud wa ashabuha. Hud wa akhwatuha. Begitu, ya. Akhwatnya. Mendengar jawaban itu, ya. Masih bertanya, ya, belum sampai ke sana. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, ini jawabannya, Bu, ya. Surat Hud bersama saudara-saudaranya adalah surat Al-Waqiah. Surat Al-Mursalat 2. Ini saudara-saudaranya surat Hud, ya. Yang ketiga suratun Naba, An-Naba. Yang keempat ini saudaranya Hud dan At-Takwir. Nah, ya. Surat Hud, surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Dan ini
termasuk surat-surat yang tidak terlalu panjang, disebut dengan atiwal al-kisor. Nah, ya, yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek, begitu. Jadi begitu, ya. Ini suratnya tidak terlalu pendek, tetapi juga tidak terlalu panjang, ya. Tapi ayatnya pendek-pendek. Masya Allah. Baik. Jadi ada 5 surat. Semua kata Rasulullah membuatku beruban sebelum waktunya. Wah, pertanyaan lagi gitu kan? Nanti. Wah, bagaimana itu dengan membaca surat-surat ini kok jadi lebih tua lebih dulu gitu kan? Ya nanti kita bahas. Karena memang maknanya itu tidak satu. Mendengar jawaban itu, ya, mendengar jawaban itu, maka beliau kemudian mengucapkan syukur alhamdulillah. Masya Allah. Membuat semangat, Bu, ya, membuat semangat. Begitu. Ini tentang pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Artinya sungguh dahsyat rambut bisa beruban sebelum waktunya akibat beberapa surat yang tadi disampaikan atau 5 surat tersebut, ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini bisa terjadi, ya? Mengapa bisa terjadi? Kan itu hanya bacaan, kan gitu ya, hanya bacaan. Masya Allah. Tentu pertanyaan itu pun bukan hanya menjadi kepenasarannya Abu Bakar As-Siddiq, termasuk kita juga. Kok bisa terjadi seperti itu? Ah, saya jadi takut, kan begitu ya? Kan seperti itu. Saya belum tua membaca kok jadi beruban. Waduh, bahaya ini. Atau kita juga mungkin menunjuk orang, ada usianya 20 tahun kok sudah beruban. Wah, ini pasti sering membaca Al-Waqiah ini. Ya, begitu kan? Dahsyat memang, ya, sungguh dahsyat ini. Nah, maka, ya, Al-Quran ini memang menggambarkan kondisi orang-orang yang beriman bukan hanya ketika membaca, bahkan ketika mendengar. Ya, seperti tadi kita membacakan surat Al-Baqarah ayat 50 sampai tadi selesai itu, ya. Ada getaran di dalam hati kita bagaimana Allah menyapa kita dengan Al-Baqarah ayat tadi itu pada hari ini, ya. Pada hari ini bukan disengaja itu oleh kita, tetapi kemudian Allah kehendaki bahwa apa yang kita baca hari ini menjadi keuntungan bagi kita, keberuntungan. Kan begitu. Coba kalau kita dah hadir, mungkin pada saat yang sama kita tadi membaca, ketika kita masih di rumah, kita tidak membaca Al-Quran. Tapi karena hadir ke sini, gitu kan, terus kemudian dibimbing membaca Al-Quran dengan ayat yang kita baca tadi bersama-sama, pada akhirnya keberuntungan itu menjadi milik kita. Nah, ini ya, Insya Allah. Kemudian dalam firman-Nya Allah menyampaikan itu kepada kita yang beriman. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, Al-Quran yang berupa yang serupa mutu ayat-ayatnya dan berulang-ulang. Nah, ya, namanya summa wama Allah, ya, itu semuanya berulang-ulang, kata-kata itu selalu kita temui lagi sehingga mempermudah kita untuk membacanya. Yahdi bihi mayyasha, ya, Allah pada seperti ini, ya, memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya dan memberikan juga, ya, kesesatan, menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Fama lahu minhad, barang siapa yang Allah berikan jalan buntu, maka dia tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Begitu,
Ya, karena kita ini kemudian oleh Allah dibimbing masuk ke dalam masjid ini, kemudian membaca Al-Quran walaupun tidak 30 juz hari ini, tapi 1 ayat 2 ayat saja, sesungguhnya Allah sudah memberikan hidayah dan petunjuk jalan yang benar kepada kita. Insya Allah tidak akan tersesat, Ibu. Ya, insya Allah. Ya. Nah, apa efek yang kita rasakan? Ya, efek yang dirasakan kita sebagai seorang yang beriman, kulit kita tuh bergetar, Bu. Sengaja atau tidak sengaja, kulit kita itu benar-benar bergetar. Ya, bergetar. Cuman mungkin kita tidak menyadarinya. Karena tubuh kita secara fisik dan rohani itu milik Allah, dia bertasbih kepada Allah walaupun mulut kita, lisan kita tidak bertasbih. Allah dalam ayat yang lain menyampaikan firman-Nya itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Begitu kondisi orang-orang beriman ketika dibacakan Al-Quran baik oleh sendiri maupun orang lain dan kita mendengarkannya adalah pertama bergetar hatinya. Ya, bergetar hatinya. Jadi bukan hanya berdegup, tapi ada getaran-getaran ketenangan, ya. Ada ketenangan. Maka ketika sudah tenang itu, ketika kita akan meninggal dunia dengan sebaik-baiknya meninggal dunia, panggilan Allah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang yang frekuensinya dengan Al-Quran itu nyambung, maka kemudian ketika dipanggil pun frekuensi itu yang kemudian menjawabnya. Orang yang tidak mutmainnah hatinya, tidak nyambung. Meninggalnya dalam keadaan atau nazaknya itu dalam keadaan bukan bergetar tetapi berguncang. Ya, berguncang. Begitu. Jadi bukan bergetar tapi berguncang. Orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat Al-Quran, pertama hatinya gemetar. Ya. Yang kedua adalah ketika disebutkan nama Allah ataupun nama-nama yang memang disebutkan dalam Al-Quran atau kata-kata Al-Quran tadi, ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Wajilat qulubuhum zadathum imana, bertambah, ya, semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mana tadi yang kulit itu kulit itu bergetar, mana katanya ya? Masya Allah, yang bergetar kulitnya itu ada kalimat taksyair juluduhum, Masya Allah, ya. Jadi orang-orang yang dibacakan Al-Quran itu taksyairu juluduhum, kulit-kulitnya itu kemudian bergetar, ya, merasakan keindahan dan kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran itu. Mungkin kalau yang kita sadar, merinding ya, bacaannya itu merinding, membuat kita itu kok ya Allah semakin ingin terus berdekatan dengan Al-Quran, bukan menjauh. Maka wa idza sami'u ma anzala ila rasul taro a'yunuhum tafidu minad dam'i. Yang ketiga, tadi yang kedua, 2, 3, 4, yang keempat berarti kan? Yang pertama tadi bergetar hatinya, bertambah imannya, bergetar kulit-kulitnya, ya. Nah, yang keempat ini adalah tafidu minad dam'i, ya. Matanya itu sembab dengan air mata. Masya Allah, sembab dengan air mata. Ya. Itu ada di surat Surat Al-Maidah ayat ke-83. Ya.
tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi. Kamu akan melihat mereka dipenuhi mata-matanya dengan air mata yang bercucuran, ya, dengan air mata yang bercucuran. Masya Allah. Karena mereka mengerti bahwa Al-Quran itu adalah hak dan kebenaran. Ya, insya Allah lah, saya tidak ragu-ragu kalau ibu-ibu itu sudah membaca Al-Quran itu bukan lagi diminta orang, tapi sudah panggilan dari jiwa. Ya, bahkan kalau ibu-ibu itu yang saya tahu gitu kan, begitu tiba Ramadan itu selama 1 bulan itu ada yang sampai 5 kali 10 kali khatam membaca Al-Quran. Ya, itu ibu-ibu lebih kuat duduknya, lebih betah dibandingkan dengan bapak-bapak. Walaupun demikian, bapak-bapak juga tidak kurang banyaknya gitu kan. Kalau mereka membaca Al-Quran juga ada yang berkali-kali saking menikmatinya, seneng, programkan gitu kan. Makanya dalam keluarga itu biasanya ada proposal, ayo ibu, anak-anak, nih berapa kali khotam nih dalam 1 bulan ini gitu kan. Iya, ada seperti itu, kita berlomba ya, berlomba untuk kebaikan ya. Makanya Al-Quran dahsyat sekali ya. Maka kemudian kenapa kemudian ayat-ayat Al-Quran tadi itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cepat berubah? Nah, ya, ini dilihatnya dari kacamata khosyah, rasa takut, Bu ya. Nanti Al-Waqiah kan akan kita baca ayat-ayat pertamanya itu ya. Saking rasa takutnya itu muncul, maka kemudian ya, yang terkandung dalam surat Hud, Al-Waqiah, Mursalat, An-Naba, At-Takwir itu menukik kesadaran sanubari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, sekelas Rasulullah mendengar Al-Quran itu merasakan kenikmatan gitu kan, artinya tidak kurang membacanya, tidak lantas mengatakan saya sudah hafal itu, enggak, saya sudah hafal, sudah tahu itu isinya, tidak, tapi tetap selalu diundang rasa ibanya, rasa kesadaran sanubarinya itu selalu diundangnya ya. Maka efeknya adalah berpengaruh pada rambut beliau ya. Dalam kitab Ra'uful Manawi ya, dijelaskan begini. Minas suwar allati fiha dzikru ahwalil kiamat wal hazan. Di antara surat-surat Al-Quran itu yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya kiamat, Masya Allah ya, kiamat, keadaan kondisi kiamat atau huru hara hari kiamat dan kesedihan ya, dan kesedihan. Idza tafaqoma alal insani asro'a ilahi asyaibu qoblal awani, maka akan mempercepat tumbuhnya uban sebelum waktunya. Masya Allah ya. Masih pertanyaan juga, apa maksudnya itu kan? Begitu. Ini tentang dasar-dasarnya dulu. Jadi memang Al-Quran ini dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hebatnya huru hara kiamat ya, maka akan mempercepat tumbuhnya uban sebelum waktunya. Kemudian Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri itu menjelaskan kelanjutannya. Aidhharu alaika atharud du'fi, katanya ya. Maksudnya adalah akan tampak tanda-tanda kelemahan sebelum tiba waktu kelemahan. Ya. Yang dimaksud di sini bukan semakin banyak ubannya Rasulullah, ya. Tetapi sesungguhnya adalah bahwa
itu menunjukkan akan semakin menimbulkan sifat-sifat bijaksana. Masya Allah, lama sekali ya. Masalah uban itu dibahas. Ada yang tahu jumlah ubannya Rasulullah itu sampai wafat usia 63 tahun ada berapa lembar, Ibu? Ada berapa lembar, Ibu? Ya. Itu ya. Ini ada penjelasannya, saya sampaikan ya. Nah, di dalam Tuhfatul Ahwadhi, kitab Tuhfatul Ahwadhi dijelaskan begini, ya. An Anasin qala ma adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatuhu illa arba'a asyrata sya'ratan baydo. Ya, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi bahwa Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, pernah menghitung bahwa ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah sekitar 14 helai, baik rambut maupun janggutnya. Rambut saya usia 56 tahun, wah sudah nggak kehitung, Ibu. Ubannya ya, Masya Allah. Itu kalau dilihat dari uban, Rasulullah sangat sedikit ubannya. Maka menurut Mubarakfuri atau Syekh Mubarakfuri, bukan itu yang dimaksud dengan banyaknya uban tadi itu, ya. Bukan itu. Ya. Memang Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu tentang uban. Tapi sesungguhnya, gitu kan? Sesungguhnya adalah bahwa semakin mendalami kedahsyatan surat Al-Waqiah, salah satunya dari 5 surat yang di dalamnya penuh keajaiban tentang dahsyatnya kiamat, maka akan membuat orang tersebut menjadi bijak atau bijaksana. Semakin bijak, Bu. Jadi kalau ditakut-takuti itu bukan lari. Dahsyatnya neraka itu seperti ini. Takut, terus kemudian jadi tidak sholat, ya, tidak bersedekah, ngurung diri aja di rumah, pada akhirnya mati juga, kan begitu. Meninggal juga, tapi meninggalnya bukan karena ingin dekat dengan Allah, tapi karena menjauh dari Allah. Naudzubillah, ya. Maka penjelasannya oleh Dr. Fali ditegaskan lagi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala fastaqim kama umirta ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah di dalam surat Hud, beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Tidaklah turun ayat pada Rasulullah di seluruh Al-Quran yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat-ayat yang dimaksud tadi, 5 surat tadi ya Bu ya. Oleh karena itu kemudian Rasulullah bersabda, rambut itu akan cepat beruban. Kemudian beliau menjawab, surat Hud dan saudara-saudara ini memang membuatku cepat beruban. Dijelaskan oleh profesor tadi itu menjadi lebih bijak karena istiqomah terus membacanya. Jadi nggak berhenti membacanya, Bu. Ya, tidak berhenti membacanya. Maka hadis yang masyhur, walaupun kemudian tidak sedikit yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi untuk melaksanakannya utama. Jadi boleh melaksanakan hadis ini karena keutamaannya. Kalau hadisnya ada yang meriwayatkannya ini lemah sekali, ya, bahkan dikatakan mungkar. Tapi untuk melaksanakannya, kata para ulama, kata para masyayikh, tidak ada masalah. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka baginya dijauhkan dari kefakiran. Kan begitu, ya.
Jadi istiqomahnya kita membaca surat-surat itu maka menyebabkan hati kita menjadi lebih tenang, lebih bijak, bahkan kemudian lebih siap menghadapi yaumal kiamah. Nama-nama kiamat ada yang masih ingat? Nama kiamat itu biasanya dipanggil apa saja itu? Yaumul kiamah ada. Yaumul akhir. Kenapa disebut yaumul akhir? Karena memang tidak ada hari lagi ya. Tidak ada hari lagi setelah yaumul kiamat, berakhir sudah. Musim panas ada, setelah itu musim selanjutnya hari Jumat, berakhir nanti sore, masuk setelahnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, kalau hari kiamat itu sudah memang berakhir, yaumul akhir. Ada juga yaumut tomah. Yaumut tomah yaitu hari di mana malapetaka yang sesungguhnya tidak ada yang bisa menghindar dari itu semuanya. Ya, yaumut tomah. Ada juga yang disebut dengan yaumus hisab. Betul. Jadi pada hari kiamat itu manusia semuanya dihitung. Apa yang dihitung? Amal-amalnya dihitung. Biasanya yaumul hisab itu bergandengan dengan yaumul mizan. Apa itu? Timbangan. Ditimbang, Bu, nanti itu mana kebaikannya, kirikah atau kanankah, kan begitu. Nah, di dalam surat surat Al-Waqiah ini di ayat-ayat pertama dinyatakan itu. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Dua dulu. Ya, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah nyata terjadi hari kiamat. Masya Allah, ya, sudah nyata-nyata terjadi hari kiamat ini. Apabila jelas-jelas terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya ini tidak ada seorang pun yang dapat mendustakannya. Tidak bisa didustakan siapapun kalau sudah terjadi itu. Ini yang membuat bergetar dan bergoncang, Bu. Apa yang terjadi, kun fayakun. Kalau sudah terjadi, Allahu Akbar. Lanjutkan. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Tiga dulu. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Bu, kalau terjadi nanti kiamat itu, dua hal ini akan nyata kita alami. Ditinggikan dan direndahkan, direndahkan, ditinggikan. Barang siapa yang di dunianya ditinggikan derajatnya oleh Allah, jangan terlalu optimis akan ditinggikan pada hari kiamat. Jangan terlalu sombong kalau sudah Allah tinggikan di dunia. Karena pada hari kiamat bisa saja dibalik. Yang tinggi ini direndahkan, yang rendah justru ditinggikan oleh Allah. Nah, bagi orang-orang yang oleh Allah direndahkan di dunia, jangan sedih. Karena nanti di hari kiamat itu dibalik. Yang tadinya rendah di dunia ini akan ditinggikan oleh Allah. Khafidatur rafi'ah.
di mana kejadian saat itu Allah rendahkan orang yang tinggi ketika di dunia, dan Allah tinggikan orang yang rendah ketika di dunia. Siapa bu orang yang tinggi di dunia tapi Allah rendahkan? Yang sombong dengan ketinggiannya di dunia, ya. Siapa orang yang rendah di dunia tapi ditinggikan pada hari kiamat? Orang-orang yang rendah yang beriman kepada Allah, menerima nasibnya dengan baik, ibadahnya ditingkatkan, Allah akan angkat derajatnya pada hari itu. Jangan sombong ketika hidupnya benar-benar dimuliakan, tapi jangan juga sedih orang yang oleh Allah direndahkan ketika di dunianya. Faham ini sudah? Gitu. Maka kalau sekarang ibu-ibu di sini gitu kan, tidak pernah ada banjir, alhamdulillah. Tidak pernah ada longsor, alhamdulillah, ya. Tapi di bagian dunia lain, ya, bagian bumi lain, bahkan hampir setiap hujan itu banjir. Di Bandung di mana itu? Seperti di Bale Endah. Yang tetangga kita hari Rabu kemarin ya, di daerah Padasuka itu kan, di daerah situ di Pak Multazam itu kan ada yang turunan, nah itu ada sungai meluap bu, sungainya, masya Allah. Tetangga sungai itu luar biasa bu, sampai tadi pagi masih ngepel bu, lecek betul-betul katanya rumah itu. Allahu Akbar. Jangan sedih yang direndahkan oleh Allah, tapi jangan juga sombong orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Yang sudah ditinggikan bersyukurlah dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah, dan yang direndahkan mungkin merasakan kenistaan di dunia, tetap bersabar dan tidak berubah untuk beribadahnya. Seimbang Allah itu. Khafidatur rafi'ah, hari di mana Allah rendahkan satu golongan dan Allah tinggikan golongan yang lainnya. Ayo ayat yang keempatnya apa? Idza rujjatil ardu rajja. Masya Allah, ya. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, kira-kira ibu-ibu bisa bertahan kalau gempa itu pada skala berapa itu? Masih bisa bertahan bu? Rasanya sulit ya bu ya, digoncangkan sedikit saja sudah Allahu Akbar, semburat lari kita itu, masya Allah. Ya, lari terbirit-birit, padahal baru berapa kan gitu ya. Yang paling tinggi itu kemarin tuh ada yang 8 skala Richter, itu sudah luluh lantak rumah itu. Ya, semuanya sudah hancur rata dengan tanah. Ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Saya tidak membayangkan bagaimana menggoncangkannya gitu ya. Masya Allah, dikoclok mungkin begitu ya. Ya Allah, luar biasa, ya. Ini membayangkan tentang digoncangkan sepengetahuan kita, begitu kan? Karena apa yang disebutkan itu akan melebihi apa yang pernah kita bayangkan, bu. Ya, apa yang kita bayangkan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqolaha. Pada saat itu bumi ini mengeluarkan isi perut semuanya. Yang di bawah keluar, apalagi yang di permukaan. Begitu kan? Angkat tangan yang sudah pernah melihat lumpur lapindo di Jawa Timur. Masya Allah, berapa kecamatan itu bu yang terendam bu? 15 kecamatan bu yang terendam dengan lumpur panas lapindo. Itu baru 1 titik yang dikeluarkan bu. Ya, 1 titik, tidak ada rumah yang selamat. Jadi sekarang sudah jadi tanah semuanya.
sudah jadi lumpur, semuanya apa ya istilahnya itu, hancur jadi bubur, ya. Tidak ada ya. Nah ini wa akhrojatil ardu athqolaha, isi bumi itu dikeluarkan semuanya. Dari setiap sudut semuanya pecah. Balon kalau dipecahkan itu bagaimana? Meledak, meletus, biar. Kalau di slow motion kan terlihat, masya Allah, berantakan itu kulit-kulitnya itu, ya. Itu paling tidak yang kita ketahui dengan indera kita. Padahal sesungguhnya apa yang disebutkan Al-Quran tentang kedahsyatan kiamat dengan kata yang sama itu, tapi beda posisinya. Ya, jadi kalau meletusnya balon seperti itu kita pun kaget. Nah ini bumi lebih dahsyat dari itu. Maka dikatakan idza rujjatil ardu rojja. Bahkan ditambahkan wabussatil jibalu bassa. Apa artinya itu? Dan apabila gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, busat ya, bus dari kalimat basas itu artinya itu tepung, Ibu. Tepung. Jadi gunung-gunung yang menjadi sekarang itu pasak bumi ya, penyeimbang bumi ini nanti oleh Allah itu dicerabut sedemikian rupa, dihancurkan menjadi debu, dihancurkan menjadi tepung. Bisa dibayangkan dahsyatnya. Ya. Tepung itu adalah benda yang sangat terjangkau oleh kita seperti apa halusnya. Tapi makna sesungguhnya lebih dari itu. Sudah kal faroshil mabthuth, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Ini manusia, gitu kan? Gunungnya dihancurkan menjadi debu seperti tepung-tepung tadi itu. Manusia ini kemudian berpencaran, masya Allah, seperti aneh-aneh laron yang berterbangan sedemikian rupa dahsyatnya. Yang ketika kemarin ada mahasiswa menerjunkan dirinya dari lantai 27, satu jiwa itu bagaimana kondisinya? Hancur, Ibu. Lantai 27. Ini semua manusia hancur berantakan dengan debu-debu yang sedemikian rupa dari letusan gunung, keluarnya zat-zat ataupun barang-barang dari dalam bumi dibenturkan dengan manusia, masya Allah, ya seperti itu, ya. Wa akhrojatil ardu athqolaha wa qolal insanu malaha. Ada apa? Orang yang tidak menyadari ini kiamat selalu bertanya-tanya. Masya Allah. Baik, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Terus selanjutnya, fakanat haba'am mumbatta. Masya Allah. Apa itu artinya, Bu? Allahu Akbar walillahil hamd. Coba bayangkan dulu tentang kalimat yang ini. Makanya kenapa disebut dahsyat itu, karena memang setiap kata-katanya itu mewakili rasa yang akan keluar dari diri kita ketika kita mendengar berita tentang dahsyatnya hari kiamat seperti itu. Masya Allah. Coba renungkan dulu tentang fakanat haba'am mumbatta. Masya Allah, ya. Pada saat itu maka terjadilah apa yang dihancurkan itu, beterbangan debu-debu. Allahu Akbar. Jadi semua yang ada dikeluarkan tadi dari bumi itu haba, ya, haba'am mumbatsa. Kalimat mumbatsa ini juga mewakili sesuatu yang halus yang mungkin bisa tidak terlihat oleh mata kita, Bu. Dihancurkan sehancur-hancurnya.
Haba'am mumbassa. Ya. Selanjutnya, wa kuntum azwajan salasah. Apa artinya? Dan pada hari kiamat itu kalian wahai manusia terbagi menjadi 3 golongan. Nah, siap gitu kan, sampai digitukan oleh Allah itu. Akhirnya bertanya kita, kira-kira dari 3 golongan itu ya Allah, saya layak di mana? Kan begitu. Saya layak di mana ya Allah? Itu pertanyaan yang mewakili kalimat apa, waqalal insanu malaha dalam surat Al-Jilzalah tadi itu. Ya. Apa yang terjadi? Begitu tahu kiamat, kemudian ada pengelompokan menjadi 3 golongan. Saya ada di mana ya Allah? Kan begitu. Golongan saya ada di mana ini? Ya. 3 golongan itu kata Allah apa saja? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Apa artinya? Allahu Akbar. Sok tentukan diri Anda. Pertama adalah maka golongan maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan ini, yang pertama itu. Ya. Selanjutnya yang kedua apa? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang kedua adalah golongan kiri. Begitu sengsaranya golongan kiri ini. Kop puncak urang mah gitu ya. Nuka 2 tah golongan kiri. Begitu sengsaranya, alangkah sengsaranya, nelangsanya orang-orang yang masuk golongan kiri. Dan yang ketiga, wassabiqun as-sabiqun. Ya. Itu yang ketiga, itu golongan yang ketiga. Apa artinya? Nah, orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Kita akan sampai di sini dulu hari ini ya. 3 golongan itu sudah ditentukan oleh Allah. Pertama golongan kanan, yang kedua golongan kiri, dan yang ketiga adalah as-sabiqun. Sabak itu yang lebih dahulu. Dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang masuk Islam bersama Rasulullah pada awal-awal Islam diturunkan. As-sabiqunal awwalun. Siapa yang pertama masuk Islam? Siti Khadijah, ini salah satunya. Ada dari golongan perempuan, ada dari golongan bapak-bapak, ada golongan laki-laki yang pemuda, anak-anak, itu semuanya ada. As-sabiqunal awwalun. Ya. Merekalah yang kemudian akan lebih dahulu masuk ke dalam surga, masuk dalam keselamatan hari kiamat. Maka golongan-golongan pertama ini mungkin kita akan mengatakan, oh bukan kita ya. Paling tidak kita masuk yang mana? Dari 3 itu. Kanan. Inilah yang kemudian akan kita istiqomahkan perbuatan kita agar kita masuk golongan kanan. Tapi bisa juga Bu, dengan karunia Allah kita masuk as-sabiqun, mungkin bukan masuk Islamnya, tapi paling tidak memulai kebaikan dimulai dari diri kita. Misalkan pengajian ini, kitalah yang berlomba-lomba siapa yang pertama masuk ke dalam masjid, hadir di sini, kan gitu. Kalau besok pagi kira-kira di keluarga itu siapa yang pertama kali berinfak subuh misalkan, ya.
Memulai kebaikan dari komunitas yang paling kecil, keluarga. Ayo, ada 5 orang nih di keluarga ini, kira-kira siapa yang nanti malam lebih dahulu paling dahulu bangun? Nah, begitu kan? Karena kita ingin masuk as-sabiqun, walaupun tidak masuk itu, paling tidak kita sudah masuk ke golongan yang kanan. Ini yang kita inginkan ini, Bu, ya. Pada hari kiamat dengan dahsyatnya itu digolongkan manusia itu dengan golongan-golongan yang berbeda-beda, ya. Bahkan kemudian dijelaskan kan siapa as-sabiqunnya itu dalam ayat-ayat selanjutnya. Paling tidak dahsyatnya surat ini memberikan nasihat dan wasiat kepada kita semuanya untuk memulai kebaikan-kebaikan dari saat ini. Saya mengutip 3M-nya A'agim. Masih ingat 3M-nya A'agim? Memulai dari yang kecil. Kebaikan itu harus dimulai oleh kita walaupun kecil. Yang kedua, memulai dari diri kita sendiri. Jangan nyuruh orang lain untuk berbuat baik, itu mulai saja dari diri kita sendiri. Apalagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan cucu, jadilah orang yang memulai kebaikan, bukan menyuruh kebaikan. Yang ketiga, mulailah saat ini juga, jangan ditunda-tunda. Kalau mau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Loh, rasanya kok saya pengen salaman dengan Ibu Anu, langsung. Ketika minta doa pun begitu, Bu, doakan ya anak saya sedang sakit. Ya Bu, nanti akan saya doakan. Jangan. Bagaimana cara mendoakannya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segera Ananda ya Bu ya. Langsung Bu doakan. Ya Bu, nanti akan saya doakan. Minta doa ya, saya mau berangkat ini jam 7 nanti. Ya Ibu, mudah-mudahan selamat, lancar di perjalanan, tidak ada halangan. Fi amanillah, ma'asalamah ya. Amin, kata orang yang mendengarkannya. Begitu langsung Bu ya. Jangan ditunda-tunda, insya Allah ya. Wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul mas'amah ya. Kemudian wasabiqunas sabiqun ulaika muqarrabun. Merekalah orang-orang yang dekat. Merekalah orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaganya untuk selalu dekat dengan Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Nah, apa saja Allah memujinya orang-orang 3 golongan ini nanti disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ibu bisa membaca, menghafalkannya sambil menelaah arti dan juga tafsirnya. Insya Allah kalau nanti ketemu akan saya lanjutkan karena memang ini berkaitan dengan kehidupan kita, ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Lina beluakum ayyukum ahsanu amala, agar kehidupan kita ini menjadi orang yang terbaik yang dilakukan oleh kita sendiri dan Allah menilainya. Jadi memang betul-betul usaha kita itu menjadi kebaikan karena mendengar, membaca, menelaah dahsyatnya surat Al-Waqiah ini, insya Allah. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini akan hujan kembali nampaknya kalau kita melihat suasananya. Apa bacaannya kalau Allah turunkan hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Saya tutup, saya akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Tolong Ibu ikuti karena doa ini biasanya diajarkan setelah membaca surat Al-Waqiah. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sun wujuhana bil yasari wala tuhinna bil iqtari fanastarziqo talibi
rizkika wa nasta'tifa syiroro khalqika wa nastagilla bihamdiman a'tona wa nubtala bidhammiman mana'ana wa anta min warai dzalika kullihi ahlal ata wal man'i. Ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan dan janganlah hinakan kami dengan kemiskinan sehingga kami harus mengais rizki dari para pencari rizkimu dan minta dikasihani oleh manusia ciptaanmu yang berbudi buruk dan sibuk memuji orang yang memberi kami dan tergoda untuk mengecam yang tidak mau memberi kami, padahal engkaulah di balik semua itu yang berwenang untuk memberi atau tidak memberi. Rabbana atina ma wa'attana wala tuhsina yaumal qiyamah. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi li'alaka fanfasunna anil hajah illa ilaika. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajah kami agar terus sujud kepadamu, tidak sujud kecuali kepadamu, maka jagalah kami dari keperluan selain kepadamu, dan dengan kedermawananmu dan dengan kemurahanmu serta karuniamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, 5 ayat tadi sudah kita baca. Al-Quran kita dari surat Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan 5 ayat tadi dari surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ibu-ibu, semoga yang kita terima barusan bisa menjadi bekal kita ya ibu-ibu ya, untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya, atas ilmu dan nasihatnya. Sama-sama. Ibu-ibu, kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu minggu depan ya ibu-ibu yang sehat, fi amanillah. Salam untuk keluarga. Alhamdulillah. Mangga saling bersalam-salaman, jangan lupa tersenyum. Tidak boleh lupa. Allah jazakallah katsira. Bu ditampinya Bu, Masya Allah. Terima kasih sudah apa acaranya. Bu Susi berhalangan. Oh, kalau ibu ini? Saya Bu Harisman, Masya Allah. Masya Allah, salam kenal. Yang di atas ini? Insya Allah tidak jauh dari masjid. Itu barokah itu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya.